Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan ya mengenai kenapa masih banyaknya kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan di jalan raya ya. Kenapa sih masih aja seperti itu kan? Apakah pengamanan dari kereta api yang belum maksimal? Apakah dari pengendara sendiri yang melanggar gitu kan? Nah, di sini saya akan membahasnya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu gambaran nanti buat teman-teman supaya terhindar dari kecelakaan di lalu lintas termasuk yang bersinggungan langsung dengan kereta api. Teman-teman sekalian, sebenarnya apa faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya ataupun maraknya terjadi kecelakaan di jalur kereta api yang menyebabkan korban jiwa gitu. Secara undang-undang di tahun 2007 bahwa semua kendaraan itu harus mendahulukan jalannya kereta api. Jadi yang pertama itu dikarenakan satu ketidaksabaran pengguna jalan raya ya, ketidaksabaran. Walaupun palang pintu sudah tertutup, tetapi masih berusaha untuk robos yang melanggar gitu kan. Contoh kemarin kejadian di Medan ya, itu kan melibatkan angkutan umum ya dengan kereta api ya. Kalau kereta api itu tidak bisa menghindar ya, karena jalannya cuma itu gitu, Sedangkan angkot yang membawa penumpang itu dengan sopirnya yang ugal-ugalan mengira bahwa akan lolos dari kereta api gitu. Perhitungannya itu tidak tepat gitu kan. Dan memang seharusnya tidak boleh. Bersabar saja, tunggu sampai palang pintu dibuka dan aman itu. Karena di situ sering terjadi ya, di perlintasan itu sering karena ketidaksabaran. Jadi yang pertama itu ketidaksabaran para pengguna jalan. Padahal undang-undangnya sudah jelas suruh mendahulukan berjalannya kereta api. Tapi tetap saja itu KRL, kalau contoh di Jabodetabek nih KRL. Karena saya kan masih KRL, jadi kan taunya KRL ya. KRL, kecepatan KRL itu 1 detik tuh bisa 20 meter ya, 20 meter. Jadi jangan kira pelan gitu. Kita menyeberang dia udah melesat gitu kan, nggak tahu. Jadi pas kita sadar udah di alam lain. Jadi kita harus pokoknya hati-hatilah, patuhi semua rambu lalu lintas. Nggak tahu kalau kecuali SIM kalian nembak ya. Pokoknya taati apabila di perlintasan, yang sabar aja. Itu salah satunya ya. Jadi yang pertama itu ini ada tiga nih. Yang pertama itu ketidaksabaran pengguna jalan ya. Yang kedua itu banyaknya perlintasan liar yang ada di jalur kereta api. Loh, kok bisa banyak ya? Apa sih perlintasan liar itu? Yang liar itu tidak resmi ataupun tidak dijaga ya. Sehingga perlintasan liar itu berpotensi dan seringnya terjadi kecelakaan ya. Sering terjadi kecelakaan di perlintasan liar itu ya. Banyak banget. Contoh di antara desa A dan desa B itu kan tidak ada, memang di tengah sawah misalkan tidak ada, ataupun di tengah perkampungan pengen mencari jalan lintas supaya tidak muter jauh, akhirnya dibangunlah perlintasan liar di situ kan, oleh warga sekitar gitu kan. Dibangunlah, diuruk tuh, rel diuruk, tetap kelihatan rel, kereta masih bisa berjalan. Cuma di situ tidak ada yang jaga. Kalaupun ada yang menjaga, itu biasanya kalau udah malam hari itu tidak ada sama sekali yang menjaga ya. Dan kalaupun ada yang menjaga juga, itu tidak ada komunikasi langsung dengan PPKA ataupun stasiun sebelumnya. Jadi itu ya cuma mengandalkan insting aja, ada suara-suara langsung ditutup gitu kan. Padahal itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya sekali, karena banyak sekali kasus-kasus
kecelakaan yang bersinggungan langsung dengan kereta api itu ya di perlintasan-perlintasan yang liar itu ya, dibandingkan dengan perlintasan resmi itu lebih banyak perlintasan liar, banyak ya. Bahkan warga itu kalau mohon maaf nih, kalau misalkan dilarang itu malah protes, padahal itu demi keselamatan sendiri ya. Nih kalau perlintasan yang resmi itu, ini saya ngebahas di Jabodetabek ya, tapi ini hampir semuanya seperti ini ya. Jadi ada komunikasi antara stasiun A dengan perlintasan-perlintasan berikutnya sampai stasiun B. Itu begitu ada keberangkatan ke A itu diinformasikan ya, bahwa nanti ke A ini akan melintas gitu kan. Jadi perlintasan yang resmi yang dijaga oleh pegawai kereta api ini sudah ada komunikasi. Misal stasiun A mau memberangkatkan ke A, maka semua perlintasan akan dikontak nih, KA sekian, KA 657 akan melintas jam sekian. Nah, itu diinfokan, nanti masing-masing perlintasan ada radio tuh, bisa terkomunikasi gitu dengan radio. Ini telepon kereta api ya, atau radio komunikasi. Sedangkan perlintasan yang liar boro-boro dapat kan ya, mereka hanya mengandalkan penglihatan. Yang bahaya itu biasanya perlintasan liar itu ada di lengkungan ya. Sehingga menyebabkan pengawasan yang secara manual itu tidak efektif. Tahu-tahu ada kereta, itu sering kejadian di situ ya, Terus untuk khususannya untuk kereta api khusus Jabodetabek ini udah otomatis ya perlintasannya begitu. Sekitar 1 kilo mau akan melintas kereta itu akan berbunyi untuk informasi ke petugas PJL, dan pintunya akan otomatis menutup. Jadi Jabodetabek ini udah tergolong pintu perlintasannya otomatis, begitu ada kereta yang nutup akan berbunyi ya, bukan kita itu dibunyikan oleh petugas, bukan ya. Kalau itu gangguan boleh maka akan dibunyikan oleh petugas ya, pintunya ting nong kan dibunyikan. Tapi untuk lintas Jabodetabek ini udah otomatis ya. Makanya kalau perlintasan sudah berbunyi, itu pasti ada kereta tandanya. Pasti akan ada yang melintas di situ kan. Nah, jangan menganggap remeh ya teman-teman. Hati-hati kalau melintas di perlintasan yang liar ataupun yang tidak dijaga. Yang dijaga aja hati-hati kan. Soalnya kenapa? Nih, saya kasih contoh aja nih, mau motor mau mobil itu kalau melintas kereta udah deket, mau sekitar 500 meter kereta deket tuh mati mesinnya. Kalau nggak percaya buktikan aja ya, motor mobil apabila ada kereta yang udah deket sekitar 500 meter itu udah mati mesinnya karena ada medan magnet ya. Makanya teman-teman sering melihat kan sebuah motor yang ditabrak, sebuah mobil yang ditabrak karena dia berada di tengah-tengah rel, mati atau mati kan. Nah itu sekencang apapun kalian melintas, kalau udah deket tiba-tiba kendaraan akan mati, akan melambat. Nah makanya seperti itu ya teman-teman, harus diperhatikan yang itu ya. Pokoknya kalaupun memang terpaksa melintas di perlintasan yang liar ya tengok kanan dan tengok kiri ya, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir ya, yang pertama ketidaksabaran, kedua karena banyaknya perlintasan liar gitu kan. Sekarang yang terakhir yang tiga ya, salah membaca datangnya kereta. Makanya judulnya kan nanti akan timbul tuh setan budek, katanya setan budek. Jadi tidak tahu dari mana datangnya kereta itu gitu kan. Itu setan budek. Ingat ya. Jadi bukan nyalain setan budek, bukan. Jadi ternyata kitanya ini sebagai manusia gitu kan, itu salah membaca datangnya kereta. Jadi kebanyakan karena umum kita ini sering di jalan raya, kalau melihat arah datangnya kereta itu biasanya dari mana coba? Kereta itu datang dari tangan kiri nih, patokannya belah kiri ya. Tapi kalau angkutan kendaraan ataupun kendaraan di jalan raya itu datang dari arah kanan kan, gini kan. Nah kalau kereta dari kiri, nah itu kebanyakannya karena kita udah terbiasa. Makanya mindset kita itu kalau di jalan pasti dari kanan gitu loh, dari kanan. Nah di situ karena pikiran kita sudah santai, dari kanan nih kereta kosong nih, tahu-tahu dari kiri, akhirnya tabrak ya, timbulnya setan budek yang disalahkan. Kedua,
apabila ini di perlintasan resmi. Contohnya apabila di perlintasan resmi itu sudah lewat nih, kereta sudah lewat. Saat biasanya kan saya kan sering dinas ya, biasanya nih. Setelah kereta lewat, itu yang ada di pikiran para pengguna jalan raya itu berarti udah lancar ya, walaupun perlintasan belum nutup. Kadang tuh yang sudah kebetulan dia pengen buru-buru itu langsung begitu ekornya belum lewat, dia begitu lewat dikit langsung nyonong gini, padahal di sini masih ada kereta lagi. Nah di situ kesering kejadian ya, dikira aman sudah satu kereta lewat, tahu-tahu masuk lagi, dan pas banget. Sering kejadian seperti itu ya, banyak tuh. Jadi salah membaca kereta ya. Pertama salah membaca arah datangnya kereta, dan salah membaca dikirain kereta itu cuma satu, padahal dalam satu perlintasan itu biasanya diatur buat dua, biasanya ya, supaya masuk stasiun biar cepet lah gitu kan. Satu kali buka 2 kereta lewat gitu kan. Kalau kebetulan di tengah-tengah sawah atau jalan mungkin suatu kebetulan ya di tengah perlintasan, tapi kebanyakan gitu ya, tunggu sampai kereta itu benar-benar habis, sampai pintu perlintasan dibuka. Nah itu demi keselamatan ya, demi keselamatan semuanya. Jangan sampai niatnya buru-buru, taunya tidak sampai rumah ya. Karena banyak sekali teman-teman kejadian yang sudah sekarang ini ya. Makanya saya membuatkan video ini, semoga bermanfaat lah. Semoga teman-teman menjadi ada gambaran bagaimana caranya supaya menghindari kecelakaan dengan kereta api ya. Jadi itu ya, jangan salah membaca ya. Ya tengok kanan kiri lah, kalau menyeberang kanan kiri, kanan kiri kanan ya, kiri kanan kiri kanan. Hati-hati kalau di lengkungan ya. Itu aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.